Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema, yaitu merindumu dalam diamnya. Ada seseorang yang merindu kamu dalam diamnya. Ini ada kartu yang baru Sora pakai. Sora udah punya ini lama, tapi baru Sora pakai saat ini. Jadi nanti izinkan Sora mungkin agak sedikit slow karena Sora akan lihat buku panduannya untuk artinya supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan. Yuk, semoga hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan ini. Ya, merindumu dalam diamnya. Oke, kartu yang pertama. Ada 5 keriting. Oke, kita lihat ya kartu ini kartu apa sih sebenarnya di 5 keriting ini supaya kita nggak salah baca. Oke, di sini adalah seseorang yang sedang berupaya keras ya, berusaha sangat keras untuk bisa mencapai keinginannya, untuk bisa mencapai apa yang dia sedang upayakan. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang tengah berjuang ya, orang yang sedang energinya dia fokuskan untuk namanya energi untuk berjuang ya, berjuang untuk harapan hidupnya, berjuang untuk bisa bertahan, berjuang untuk kedepannya hidup dia seperti apa. Jadi ini adalah energi dari orang yang tengah struggling untuk berjuang. Oke, kita lihat berikutnya. Ada kartu dari 6 hati ya. Di tengah dia sedang berjuang, orang ini juga di satu sisi punya sisi di mana dia itu punya perasaan yang dia itu sebenarnya kangen. Ya, dia kangen sama perasaan bisa bersama dengan kamu, bisa berkumpul dengan kamu, bisa berharmonisasi sama kamu. Sementara energinya banyak fokus untuk struggling, tapi sebenarnya keinginan hatinya dia banyak yang sedang menginginkan atau merindukan suatu berkumpul, kehangatan, keharmonisasian dengan kamu. Oke. Berikutnya ada kartu dari 3 wajik. Oke. Ada kartu apa di 3 wajik ini? Kita lihat ya. Kartu wajik itu biasanya dikategorikan juga dengan kartu diamond ya. Di sini adalah orang ini sedang fokus sama yang namanya bisnis ya. Orang ini ada yang berfokus sama bisnis, membangun ya sesuatu gitu loh ya. Di sini kalau yang Sora lihat ya, sedang membangun sesuatu, tapi ini juga bisa saja menyatakan adanya sebuah cinta bersegi di dalam relationship kalian. Entah kamu ada yang lain atau dia ada yang lain ya. Belum tentu third party situationsnya itu sudah pasti perselingkuhan, affair ya. Pasti bisa juga contohnya kayak dia dekat sama kamu tapi dekat juga sama yang lain. Karena kan zaman sekarang banyak banget yang status-status itu nggak jelas ya. Tapi dalam membangun finansial, orang ini tuh sedang membangun keuangannya. Oke, dan di satu sisi ya, ini juga ada 7 keriting. Nah, kartu ini menandakan ya, jadi Sora baca dulu nih ya kartunya. Di kartu 7 keriting ini dinyatakan bahwa ada hubungan yang dekat ya antara kamu sama dia. Dan hubungannya itu memang ada hubungan asmara yang cukup kuat dengan ambisi, dengan gairah ya. Tapi di sini mungkin saja ada yang di sini ada gambar kapal ya. Jadi bisa saja memang kamu sedang LDR sama orang ini atau orang ini tengah sedang melakukan perjalanan mungkin jauh dari kamu. Oke. Berikutnya ada kartu dari 10 wajik. Oke, lagi-lagi kartu diamond keluar. Kita lihat ya kartunya apa. Aku masih pelajarin kartu ini, tapi cukup oke kartunya ya. 10 wajik adalah orang yang menyatakan tentang orang ini sedang berusaha untuk menimbun namanya kekayaan ya, produktif banget, dia pengen menghasilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Artinya orang ini sekarang fokusnya banyak banget ke masalah uang, energinya dia, pergerakannya dia. Lihat ya, ada 2 kartu keriting di sini. Ini adalah kartu energi atau kartu pergerakan, di mana banyak difokusin tentang masalah finansial, keberhasilan, kesuksesan. Bagaimana situasi kamu pada saat ini hubungannya ya?
Di sini ada 9 pedang. Ada apa ya komunikasi dalam hubungan kalian ini? Okay. Di sini ada kesalahpahaman atau ada pertengkaran yang tidak sejalan tentang prinsip dan kepercayaan. Ya, jadi di sini ada situasi di mana adanya kesalahpahaman. Mungkin di sini ada perselisihan di antara kalian. Mungkin ada situasi-situasi yang kamu belum ngerti benar soal situasi dia, atau sebaliknya dia belum ngerti banget jalan pikiran kamu. Artinya di sini masih ada sisi kalian itu berbeda dalam pemikiran dan komunikasi yang bermasalah. Ya, di sini ada prinsip-prinsip yang mungkin kamu nggak bisa menerima prinsipnya dia, cara berpikirnya dia. Ya, dan di sini ada 2 keriting. Kita coba lihat. Ya. 2 keriting ini menyatakan bahwa di sini ada, walaupun bagaimanapun juga, tapi di sini ada energi ketertarikan, ya, yang ada energi tarik menarik yang seperti selalu ingin dekat dan selalu ingin bertemu. Di balik kalian itu banyak berantem, banyak keributan, tapi di sini ada energi tarik menarik di antara kalian, ya. Di sini ada King of klub juga, ya. Artinya, kita juga di sini berdealing dengan seseorang yang kita lihat, ya. Di sini ada sosok seperti apa sih King of ini? Di sini, ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang sudah cukup dewasa dari segi umur, ya, dengan energi berdivine maskulin, ya, yang sedang prosesnya itu sedang memilih untuk menunggu, ya. Jadi kenapa dia itu banyak pasif dan diam? Karena di sini dia sedang dalam situasi menunggu, ya, dan melihat peluang, ya, peluang dalam hidupnya. Ya, tadi kan Sora udah bilang dia lagi banyak struggle, mungkin peluang untuk bertahan, ya. Mungkin di sini juga ada peluang untuk mencapai sesuatu gitu loh, ya, dan berhasil gitu loh. Jadi di sini adalah energi dari seseorang yang diam tapi sedang mengamati segala sesuatunya, ya. Dan di sini ada energi 6 of Diamond. Di sini juga ada energi dari dia itu kayak pingin punya pekerjaan yang bisa lebih dia andalkan, bisa punya hubungan juga nanti bisnis dan sebagainya yang bisa lebih kondusif gitu loh, ya. Sementara kalau sekarang dia merasa mungkin peluang-peluang belum ada, situasi-situasi belum cukup baik, ya. Dan di sini ada 10 of Hearts, ya. Dimana, ya, kalau yang Sora lihat di sini, si 10 of Hearts ini bisa saja berarti, kita lihat bukanya di sini, artinya adalah ada kebersamaan dengan penuh cinta. Artinya apa? Orang ini menyadari bahwa hidupnya dia itu bisa berhasil secara cinta dan perasaan kalau dia sudah banyak berhasil untuk melihat situasi dan keadaan yang sebenar-benarnya harus kayak gimana. Artinya orang ini tuh diam, tapi sebenarnya orang ini punya pertimbangan pingin berhasil, pingin menyeimbangkan keadaan ekonomi dia, ya, supaya bisa terjalin yang namanya kebahagiaan cinta. Jadi kayak bisa fokus untuk masalah cinta dan perasaan kalau segala sesuatu juga sudah jadi balance. Sekarang kita mau coba lihat, ya. Kenapa dia itu mungkin banyak memilih untuk berdiam? Kenapa dia banyak memilih untuk berdiam? Orang ini itu merasa hidupnya itu sedang penuh dengan kontradiksi. Keadaan hatinya dia sangat berlawanan dengan keadaan pikirannya dia, ya. Segala sesuatu itu masih sangat kontras banget dalam hidupnya dia. Hatinya dia kemana, keadaannya seperti apa. Jadi kayak pikiran sama hati itu nggak bisa jalan berbarengan karena masih ada kontradiksi di sana. Orang ini tuh tidak bisa, masih banyak keinginan dia untuk mencapai segala impiannya dia, mendapatkan segala sesuatu yang jadi desire-nya dia, ya. Dan di sini ada satu perasaan kehampaan karena dia belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Keinginan dia itu besar, sebenarnya hasrat dia itu besar gitu loh, ya. Tapi di sini di satu sisi, ya, dia tahu bahwa keadaan dia sangat kontras sekali sekarang.
Sehingga dia memilih bahwa sekarang itu mungkin sebaiknya aku memisahkan diri dari kamu. Dia memisahkan diri dari kamu atau menarik diri dari kamu, atau memang dia memilih untuk ya udah kita pisah aja dulu. Ya. Kenapa? Karena dia menyadari dia belum merasa puas, belum merasa cukup bahagia dengan keadaan dia sekarang. Ya. Bagaimana dia bisa bahagia menjalankan dengan kamu kalau dia saja tidak bisa merasa bahagia dengan keadaannya dia? Jadi di sini, di dalam diamnya dia tuh merasa ada satu perasaan kecewa karena tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan gitu loh ya. Apa yang dia mau dalam hidupnya, dia tuh masih seperti kehilangan arah, yang nggak tahu arah dan tujuannya dia tuh abis ini mau gimana gitu loh ya. Karena segala sesuatu tuh masih progres buat dia, belum kelihatan jelas arahnya kemana. Semua itu masih sangat-sangat progres buat dia. Oke. Tapi di dalam pikirannya dia, memori-memori tentang kamu di otaknya dia itu masih berseliweran terus-menerus. Jadi walaupun kalian nggak sama-sama, tapi di sini memori tentang kamu masih berseliweran. Hanya dia menahan diri untuk sabar karena mungkin sekarang belum waktunya. Ini belum saatnya untuk kalian mungkin sama-sama. Sebenarnya di dalam dirinya dia itu terasa sangat kering, merasa sangat kosong, merasa setengah jiwanya itu tidak adanya kamu tuh seperti suatu perasaan yang hampa. Ya. Dia masih sering banget membayang-bayangkan soal kamu, masih sering banget menghayal-hayalkan soal kamu. Oke. Dan perasaan itu semakin lama semakin kuat bertumbuh ke kamu sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Tapi di sini ada perasaan dia yang semakin ketika pasif pun masih bisa membayangkan kamu dan masih bisa terus bertumbuh perasaan dia ke kamu. Oke. Kenapa dia punya kerinduan yang sangat besar ke kamu? Dia merasa ada koneksi jiwa di antara kalian. Ya, koneksi jiwanya itu bisa saja menimbulkan telepati. Sebenarnya apa yang kamu rasakan dia juga rasakan. Ya, kamu merasa kosong, dia juga ngerasa yang sama. Oke. Dan dia merasa kamu adalah salah satu sumber harmoni di dalam hidupnya dia. Ya. Segala perbedaan di antara kalian justru membuat kalian tuh semakin dia merasa cocok sama kamu daripada kebalikannya. Ya, dan sebenarnya dia itu masih terikat sama komitmen dia sama kamu. Ya, jadi kenapa dia itu sebenarnya merindukan kamu di dalam diamnya dia? Karena dia punya komitmen sama kamu. Ada ikatan perjanjian di sini ya di antara kalian. Dan dia merindukan sekali romansa-romansa yang terjadi di antara kalian, romansa-romansa yang ada, gitu ya. Tapi bagaimana mungkin kalau hidupnya saja belum dalam keadaan yang cukup sempurna buat dia, cukup baik lah ya, mungkin bukan sempurna. Dan di sini kayak ada memang kalian itu ada yang prosesnya kejar mengejar gitu loh. Jadi kadang-kadang kamu yang ngejar dia, terus habis itu dia yang ngejar kamu gitu loh ya. Itu memang seperti itu polanya kalian, ada kejar mengejar gitu loh ya. Dan sebenarnya dia rindu untuk berkomunikasi lagi sama kamu, ngobrol sama kamu, bicara sama kamu gitu loh ya. Yang diam, yang sebenarnya rindu dalam diam. Orang ini sekarang benar-benar berfokus untuk bisa mendedikasikan hidupnya sama yang namanya keberhasilan. Jadi orang ini sedang benar-benar fokus untuk aku memang harus sekarang, aku harus fokus dulu, berdedikasi dulu sama hidup aku. Oke. Walaupun di dalam hati dia harus menyimpan rasa kerinduan dan terus mencari-cari kamu. Oke. Orang ini tuh sebenarnya sering sekali punya dorongan ya untuk ke kamu, bicara sama kamu, komunikasi sama kamu, ketemu sama kamu. Tapi dia tuh kayak menahan dorongan itu karena dia tahu dia sekarang harus mendedikasikan hati, pikirannya dia, fokusnya buat apa yang ada di dalam masa depannya dia, di dalam kehidupannya dia. Oke? Sehingga orang ini memilih bersembunyi dari kamu, menghindar dari kamu. Sebenarnya dia bukan cuma menghindar dari kamu, dia juga sebenarnya menghindar dari perasaan dia ke kamu gitu. Begitu banyak hal yang men-trigger, banyak banget memori-memori dia soal kamu juga. Banyak banget ke-trigger ya. Dan dia rindu banget
untuk bisa mendapat dukungan dari kamu. Kamu nemenin dia. Kamu tuh seseorang yang nemenin dia. Soalnya kalian tuh banyak yang bergerak awalnya dari pertemanan, ya, persahabatan, atau banyak dikenalin sama temen, gitu loh. Orang ini justru menghindari kamu dan bersikap seperti sekarang karena dia justru lebih menghargai kamu. Artinya apa? Kalau dia datang cuman memberikan kamu masalah, gitu loh ya. Di sini juga dia tuh kayak malu. Di satu sisi malu, di satu sisi takut, tidak bisa, bingung kan tuh. Bingung. Apa yang mau dia omongin sama kamu? Apa yang mau dia bicarakan sama kamu? Apa yang mau direncanakan sama kamu? Kalau masa depan itu ya belum kelihatan gitu loh buat dia. Gitu loh. Segala sesuatu tuh masih dia menanti bisa lebih baik, melihat peluang untuk lebih baik gitu loh ya. Dan orang ini tuh banyak berusaha melihat cara orang lain, gimana sih caranya untuk berhasil. Nah, dan di sini mungkin juga ada orang yang dia tiru ya. Mungkin ada temennya atau orang yang dia tahu pakai cara menghindar seperti ini, ya udah dia tiru juga cara seperti itu tanpa berpikir panjang. Ya. Si fokusnya hanyalah kepada finansial, dan finansial itu yang jadi fokusnya dia. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini ya? Oke, Sol akan ambil 3 kartu. Oke. Ada Ace of Diamond, Queen of Spades, dan ada Jack of Diamond. Wow, kita coba lihat ya, apa arti dari kartunya. Oke, di sini kalau Ace of Diamond artinya adalah ada upaya baru ya untuk mencapai suatu pencapaian produktivitas ya. Tapi ini masih berupa langkah awal ya. Tapi artinya orang ini akan ada sebuah kabar berita ke kamu nantinya ya. Kamu akan mulai melihat petunjuk-tunjuk dia mulai ke arah kamu. Ketika situasi finansial dia juga lebih ada perkembangannya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kita coba lihat di sini Queen of Spades ya. Di sini kalau yang Sora lihat ya, dia hanya takut untuk datang ke kamu ya. Karena apa? Nanti hanya akan terjadi argumentasi atau kekecewaan kamu gitu. Jadi dia tuh pingin datang karena dia sekarang sudah bersembunyi dan memilih diam. Kalau dia datang ke kamu ya, dia harus punya sesuatu yang bisa dia tawarkan gitu loh. Kenapa? Karena di sini kan kamu mungkin ada rasa kemarahan, kekecewaan, dan dia itu sebenarnya menghindari untuk bertengkar sama kamu gitu loh. Jadi dia pingin ke kamu datang membawa berita kalau dia itu sudah datang dengan ada usaha konkret gitu loh, ada usaha nyata. Jadi dia tuh datang ke kamu, dia pingin udah yang kayak, nah ini loh selama ini aku tuh diem, ini loh yang udah aku kerjakan, selama ini aku diem, ini loh yang udah aku usahakan gitu. Jadi supaya dia tuh juga punya pembelaan buat diri dia gitu, karena kalau enggak kan intuisi dia cuma bisa bilang bahwa memang nggak sekarang. Intuisi dia akan mengarahkan, nanti dia merasa bahwa ikutin intuisi. Ya, dia akan ngikutin intuisi dia gitu. Kenapa? Karena ketika dia sudah merasa siap untuk bicara sama kamu dan sudah punya apa ya, gimana ya, argumentasi gitu loh. Sehingga dia cukup percaya diri sih. Dia merasa sekarang nggak percaya diri kalau ke kamu. Ya, mau kasih alasan apa, mau kasih argumentasi apa gitu. Yang ada malah diserang habis-habisan karena memang dia salah ketemu salah lagi gitu. Jadi dia memilih untuk diem dulu sampai emang bener-bener dia punya sesuatu untuk dibawa ke kamu, baru dia akan bergerak gitu loh ya. Sekarang dia tuh kayak ngambil waktu untuk napas dulu deh. Napas aja susah dengan keadaan dia harus struggling gitu loh. Jadi ini sebenarnya satu break buat dia gitu loh ya. Karena dia tahu keadaan mungkin sudah sangat berantakan, dan dia juga mungkin sudah mengecewakan kamu. Jadi kalau datang lagi kembali harus dengan sesuatu yang aku bisa gitu loh, membuktikan sama kamu gitu loh. Dia akan datang lagi mencoba untuk lebih manis ke kamu datangnya gitu loh. Jadi mendatangnya kepada sesuatu yang lebih ringan dulu gitu loh ya. Nasehat buat kamu apa? Nasehat buat kamu apa menanggapi ini? Five of Spades. Nasehatnya apa ini? Nasehatnya adalah usaha
untuk udah kerja keras sama hubungan ini sebenarnya nggak akan sia-sia ya. Usaha kamu apa hubungan ini nggak akan sia-sia. Jadi untuk kamu yang merasa sudah, aku udah banyak nih berkorban, udah banyak melakukan untuk perjuangin hubungan ini gitu loh ya, itu tidak akan sia-sia ya. Hanya disarankan adalah memang ada situasi yang sulit ya nanti, namun ketika ada komunikasi kembali diharapkan untuk tidak dibahas kembali apa yang sudah lalu-lalu ya. Apa yang sudah lalu-lalu ya jangan dibahas kembali. Oke, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Yang kamu lakukan hanyalah menambah kualitas diri kamu dengan mencoba untuk memahami dan lebih mengerti situasi dan keadaan dia ya. Oke, dan menghargai gitu loh ya, bahwa memang ini yang sudah semestinya jalan yang dia pilih, karena mungkin memang sudah jadi satu kepercayaan dia bahwa aku harus berhasil kalau aku menjadi seseorang gitu loh ya. Dan mempercayai gini loh, kalau kamu lebih baik perdalam diri kamu, tambahkan kualitas di dalam diri kamu, dan kamu eksplorasi. Jadi supaya kamu nggak ngerasa kamu terjebak dalam ini ya, kamu coba eksplorasi juga hal-hal lain. Jadi waktu kamu nggak cuma habis untuk menunggu dia gitu loh. Segala sesuatu sedang bergerak gitu loh. Jadi sambil kamu ngisi waktu kamu, lebih baik kamu isi waktu untuk yang positif, karena segala sesuatu itu memang sedang ada pergerakan. Dan memang kalau mau hubungan ini bisa jalan lagi, kamu memerlukan yang namanya kebesaran hati untuk memaafkan. Kamu bisa maafin apa enggak itu kan balik ke hati nurani kamu sendiri. Kita nggak bisa maksain orang kayak, oh Sora dia harus ini dong, dia aku harus aku nggak bisa maafin dia, atau aku harus maafin dia. Nggak ada yang harus, semua adalah pilihan di dalam hidup ini gitu loh ya. Itu yang Sora bisa bilang. Kita akan coba lihat mungkin secara roughly aja ya, mungkin kita lihat secara roughly aja, mungkin kapan sekira-kiranya mungkin ya akan ada sesuatu soal dari dia, kabar dari dia dan sebagainya ya. Di pagi hari di bulan September, kok aku ikutan deg-degan ya padahal bukan buat aku yang kayak gitu. Oke. Dan tidak benar-benar terlambat. Jadi pada waktu yang tepat lah ya, Sora bisa bilangnya. Atau di bulan April. Pagi hari tidak sangat terlambat di bulan September atau di bulan April. Tapi ingat, ini hanyalah sebuah perkiraan dari waktu saja. Kita coba lihat untuk aku mau coba pakai zodiak ya. Kita zodiak Sio ya hari ini, biar gue ganti aja teman-teman ya. Aku Sio. Di sini masing-masing stick Sio ini ada 2. Kita coba lihat ya ada Sio apa yang keluar. Udah lama nggak pakai Sio. Tikus. Paling gampang cek aja Sio dia apa. Di Google ada kok. Kerbau. Kan variasi biar nggak bosen. Naga. Pantes ya orang-orang naga itu pride-nya tinggi. Kambing. Babi. Ada kerbau lagi. Satu lagi. Hap. Ular. Nah, ya, dicek dicek ya sionya dia atau sionya kamu. Sekarang kita akan coba ke alfabetsnya. Oke, sambil ke alfabetnya jangan lupa teman-teman yang kepingin personal reading, pingin beli kartu atau pingin beli kalung ataupun gelang kupu-kupu, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau ada link yang ada di bawah teman-teman ya. Silakan dicek linknya nih ya. Sora udah kocok-kocok. Oke. Sora ambil yang di sini deh. Nah, kita balik prosesnya hari ini. Oke. Nah, di sini ada yang jatuh. Di sini ada SME ZCD LJD IUHIB E dan Y. Sora akan angkat 1, 2, 3 pause. Oke, silakan dicek ya, mungkin ada nama dia, plat nomor kendaraan, dan inisial tempat dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Jangan lupa subscribe dan berikan dukungan kamu.
ya. Sampai kita ketemu. Bye-bye.